wabarakatuh. Sampai bertemu lagi Sobat Influenza dimanapun Anda berada. Hari ini senang sekali rasanya dapat berjumpa kembali. Dan siang ini saya ada request dari Sobat Influenza sekaligus sobat dari kecil saya. Beliau baru-baru ini mendapatkan PKP ya. Nah, mungkin hal ini juga sama seperti yang dirasakan oleh semua PKP yang baru. Pasti tentunya masih bingung gimana caranya untuk mulai dari pendaftaran segala macam sampai install PKP-nya. Untuk pendaftaran PKP mungkin bisa dilihat di situs pajak atau di situs-situs lainnya. Bagaimana saja, apa syarat-syaratnya, atau bisa langsung telepon ke kantor pajaknya untuk lebih mendapatkan update terkini terkait dengan persyaratan pendaftaran PKP. Nah, kemudian ketika sudah daftar, jadi langkah pertamanya itu daftar dulu ya PKP. Setelah PKP-nya biasanya kalau sekarang sih kalau normal sih 1 hari ya. Yang agak lama biasanya terkait dengan sertifikat elektroniknya karena biasanya setelah pengajuan sertifikat elektronik. Jadi yang pertama daftar PKP, disetujui PKP-nya, kemudian meminta sekaligus juga bisa dilakukan permintaan sertifikat elektronik ya. Jadi saat ini dengan pandemi COVID ini biasanya berkasnya jadi 2 ya. Jadi berkas permohonan PKP sama berkas pengajuan sertifikat elektronik gitu. Tapi biasa normalnya 1 juga berkas bisa, cuma buat jaga-jaga teman-teman fotokopi 2 berkas ya. Berkas yang sama, pengajuan PKP berkas yang sama, dan pengajuan sertifikat elektronik. Nah, ketika sudah sertifikat elektronik selesai pengajuannya, biasanya memang ini agak cukup lama karena biasanya harus disurvei dan sebagainya gitu. Ada beberapa perbedaan di beberapa KPP terkait dengan kebijakan, tapi pada prinsipnya sama, ingin memastikan saja bahwa PKP-nya ini benar-benar memang real ya sebagai pelaku usaha gitu. Karena ada juga yang istilahnya dalam tanda kutip ingin memanfaatkan adanya PKP ini gitu kan. Ada aja. Jadi fungsi kantor pajak ngecek biasanya untuk mengecek ya kebenaran aja. Nah, setelah langkah yang berikutnya, setelah pengajuan tadi ya, pendaftaran PKP disetujui, kemudian pendaftaran sertifikat elektronik disetujui. Ciri-cirinya adalah teman-teman nanti akan mendapatkan email ya. Biasanya lewat email, diminta untuk wajib punya email perusahaan atau email lainnya boleh, yang penting wajib punya email yang akan didaftarkan di DJP. Nah, ketika sudah mendapat aplikasinya disetujui, biasanya teman-teman akan mendapatkan pemberitahuan atau notifikasi email seperti ini. Ya, seperti ini nih, biasanya persetujuan permohonan sertifikat digital bla 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 ya. Ini berarti tandanya berarti sertifikat digital teman-teman sudah disetujui, dan biasanya juga akan dikirimi email lagi berikutnya, yaitu berupa password Innova-nya. Jadi untuk login ke Innova, fungsi Innova adalah teman-teman nanti untuk meminta nomor seri faktur pajak, untuk mendownload sertifikat digital, nah itu perlu adanya ini password Innova yang ini ya. Nah, setelah password Innova, kemudian nanti harusnya kalau memang tidak ada kendala sistem maksudnya ya di DJP-nya, harusnya akan dikirimi kode aktivasi ke alamat PKP teman-teman ya. Nah, kalau misalnya dalam jangka waktu beberapa hari ternyata nggak sampai, ya coba dicek lagi, karena di praktik di lapangannya ini kadang nggak sampai ini alamatnya. Karena biasanya RT RW-nya tuh di beberapa kelurahan kurang jelas ya. Memang fungsinya sebenarnya untuk verifikasi sebenarnya. Jadi yang bagus itu ya yang nyampe gitu loh, karena fungsinya dikirimi ke alamat usaha itu ya sebenarnya sekaligus cross check bener nggak alamatnya gitu loh. Jangan sampai alamatnya fiktif atau bagaimanapun gitu ya. Tapi terkadang alamat kita bener pun gitu, karena keterbatasan database kantor pos atau misalkan jasa pengiriman kurir gitu, yang kadang nggak ketemu kalau nggak RT RW kita nggak lengkap. Kalau di komplek biasanya enak lengkap, tapi kalau di daerah yang istilahnya masih pedesaan ya atau perkotaan itu biasanya suka nggak nyampe, jadi harus dicek lagi. Kalau memang beberapa hari nggak nyampe, normalnya sih 3 hari sampai 1 minggu harusnya sampai gitu ya. Kode verifikasi ini kalau tolong ditanyakan lagi ke petugasnya ya, kenapa ini belum sampai, takutnya sudah dikirim tapi memang belum sampai. Nah, itu salah satu kendala-kendala praktis di lapangan yang buat notepad seperti inilah untuk memudahkan aja sih teman-teman. Jadi NPP teman-teman ketik aja di sini,
Kemudian password Innovanya yang tadi ya, yang dari email tadi, tolong dipindahkan ke sini. Kan tadi dapat email tuh ya, dapat email terkait dengan ini, terkait dengan apa, password Innova yang ini, pindahkan aja, dipindahkan ke notepad ini berfungsi banget ya supaya memudahkan. Kemudian kode aktivasi, nah kode aktivasi tadi ya yang dikirimin oleh kantor pajak ya. Yang ini kode aktivasi, yang di sini ada kode fakti dan username. Nah ini kode aktivasi ya, biasanya ada berapa digit nih, 1, 2, 3, 4, sekitar 16 digit ya kode aktivasinya yang sekarang yang terbaru. Oke, kemudian ini apalagi nih, jadi harus butuh NPWP ya ketika menginstal aplikasi ini. NPWP Innova perlu untuk login ke ininya, apa namanya, untuk istilahnya login sama untuk submitnya. Kemudian kode aktivasi juga perlu disalin ya, kode aktivasi yang tadi perlu disalin. Kemudian passphrase juga. Nah, passphrase ini biasanya ketika teman-teman mendaftarkan itu diminta oleh kantor pajak passphrase-nya. Ini terserah suka-suka teman-teman mendaftarkannya apa gitu. Atau nanti kalau dengan digital ini terserah teman-teman. Yang penting ini yang disetting oleh teman-teman sendiri gitu, passphrase ini. Dan ini jangan sampai hilang karena ini adalah kode untuk sertifikat, ibaratnya untuk membuka sebagai key sertifikat digitalnya. Jadi nanti ketika akan mendownload sertifikat digital dan ketika akan diinput di aplikasi, ini adalah untuk key-nya ya, key untuk membukanya, kunci untuk membukanya ya gitu. Oke. Sekarang coba kita masuk dulu ke Innova ya. Ini kode aktivasinya bisa juga disalin dari ini atau bisa juga teman-teman buka dulu ininya, aplikasi Innovanya, e-fakturnya. Innova atau e-faktur ya, e-faktur pajak.go.id, alamatnya nih di sini. Ketikin ininya, kemudian login aja, login. Oke, nanti akan tampilannya seperti ini teman-teman ya. Nah, teman-teman pertama yang dilakukan pertama-tama kali adalah mendownload sertifikat digital. Nah, ini. Klik di sebelah kiri ini, sertifikat digital ya. Nah, ini biasanya nggak kelihatan nih, ada di bawah nih. Teman-teman tolong kecilkan ininya, rasio ininya nih, kecilin. Ini browsernya dikecilin ya. Jangan 100%, tapi ini nih. Tapi coba kecilin 90%. Nah, ini. Karena tombol OK-nya ini yang di bawah ini, karena suka nggak kelihatan nih. Ya, suka nggak kelihatan padahal di bawah sini nih. Teman-teman download. Oke. Oh ya, sambil mendownload itu jangan lupa mendownload aplikasinya juga nih. Di www.pajak.go.id, aplikasi faktur ya. Yang terbaru adalah versi 2.2, jadi teman-teman pastikan mendownload yang seri terbaru sebenarnya bisa juga diminta di helpdesk HPP terdaftar teman-teman, tapi kan karena kondisi lagi COVID ini agak sulit, jadi teman-teman bisa download di DJP www.pajak.go.id, yaitu download teman-teman sesuai dengan spesifikasi komputer masing-masing. Apakah 32 bit, bisa dilihat di sistem operasinya, apakah 64 bit ya, atau Linux atau Mac atau ya, silakan pilih sesuai. Katakanlah pakai Windows 64 bit, tinggal diklik, nanti teman-teman akan mendownload ya filenya. Ini lumayan agak sedikit lama, 143 MB ya. Oke, lanjut ya. Yang tadi ketika unduh sertifikat, masuk ke menu ini, ya, download. Nah, ini diminta passphrase teman-teman. Jadi tadi ya, tadi fungsinya tadi untuk mendownload juga ini. Sekarang kita masukin passphrase yang tadi. Ketika menuliskan passphrase, scan aja passphrase-nya, masukkan. Oke. Nah, dia akan mendownload sendiri nih. Lihat di pojok kiri ya. Dia akan mendownload sendiri. Oke, kita pastikan sudah mendownload ya. Oke, setelah itu kita masuk ke profil user nih. Ini, klik profil user. Kemudian teman-teman apa namanya? Ini bisa copy nih, copy kode aktivasi bisa dari surat tadi, bisa juga dari sini di copy. Ini fungsinya bisa mengganti password juga ya kan, tapi juga kalau memang itu nggak usah diganti juga nggak apa-apa kalau teman-teman takut lupa atau gimana. Ini password Innova ya, maksudnya Innova. Ya kemudian kita salin aja ke notepad yang tadi nih. Nah ini, sehingga datanya lengkap, NPWP ada, Innova ada, password Innova ada, ini ada, passphrase ada. Oke, selanjutnya tinggal nunggu instalasi aplikasi DJP. Nah, anggap aja teman-teman sudah download ya langsung. Ini kalau sudah download, teman-teman akan langsung di sini diekstrak ya. Ekstrak.
kemudian akan menjadi faktur seperti ini. Kan diklik ya e-fakturnya, diklik. Nah, ini e-fakturnya akan menjadi seperti ini. Nah, teman-teman klik e-tax invoice yang application ini, ya, yang aplikasi biasanya 282 kilobyte ya. Oke, klik. Pastikan kondisi dalam terhubung internet ya. Oke. Ini cepat atau lambatnya bergantung dari koneksi internet teman-teman ya. Sampai tunggu sampai muncul seperti ini ya, tampilan seperti ini. Nah, kemudian teman-teman pilih local database ya, local database, kemudian pilih connect. Oke, nah ini kan diminta nih NPWP-nya. Jadi enak, teman-teman tinggal buka tadi notepad yang tadi. Ya, yang tadi ini udah enak nih, tinggal copy-copy aja. Ya, yang diminta apa? NPWP, copy NPWP-nya. Kemudian sertifikat digitalnya taruh di mana tadi? Sertifikat digitalnya taruh di mana? Nah, ini sesuai NPWP-nya. Nah, masukin passphrase-nya. Tinggal copy ya. Copy paste sini. Nah, kode aktivasinya juga sama. Nah, jadi enak nih fungsinya gini, kalau teman-teman udah copy, udah taruh di notepad, enak tinggal copy-copy aja. Sekarang klik register ya. Sama dengan huruf yang ada di capnya. Nah, password ini password apa? Password ini masukkan adalah password Innova teman-teman ya. Yang tadi udah dicatat. Nah, ini Innova ya. Masukin password Innovanya. Enak kan kalau udah di notepad. Berguna banget nih notepadnya, tinggal di submit aja. Tunggu lagi teman-teman, sabar ya, jaringannya yang. Nah, sekarang muncul kayak gini, nama user, tulis ya nama user. Misalkan jangan susah-susah, usernya admin atau apa, tulis aja mau huruf besar huruf kecil bisa, yang penting teman-teman ini konsisten. Kalau emang huruf besar ya huruf besar, kalau emang huruf kecil terus nanti pas loginnya. Oke, kita huruf kecil aja biar teman-teman namanya enggak ini ya, enggak lupa gitu. Nama lengkapnya boleh misalnya. Nah, sekarang klik daftarkan user ya. Ini ya, daftarkan user. Oke, register sudah sukses. Masuk lagi dengan tadi admin yang udah daftarin 1 2 3. Nah, ini. Tunggu ya sampai di sini pojok kiri atas muncul tulisan nama PKP kita. Itu berarti udah berhasil kalau itu. Nah, ini teman-teman udah muncul ya. Teman-teman udah muncul ini nama PT kita, nama ini kita udah sesuai ya. Versinya juga udah sesuai. Versi yang terbaru. Nah, setelah itu jangan lupa masuk dulu ke menu manajemen upload. Klik profil PKP. Ini harus dilengkapi dulu. Lengkapi. Jadi ini nanti dilengkapi dengan apa namanya? Istilahnya kode posnya diisi, nomor telepon diisi, nomor HP, fax, tangan. Nah, penerangan ini nanti dia akan muncul di nama fakturnya, nama faktur kita ya. Nama faktur kita. Nah, ini jangan lupa diisi penandatangan nama tadi ya, direktur yang didaftarkan di PKP siapa pada saat ngisi formulir PKP, kemudian jabatannya apa sebagai direktur atau apa ditulis ya. Intinya harus lengkap ya ini teman-teman ya. Harus lengkap diisi ya, oke. Simpan nanti ya. Ini nggak bisa, harus diisi semua dulu ya. Nanti diklik simpan, oke. Setelah itu ketika teman-teman ingin pertama kali membuat faktur pajak, jangan lupa untuk ini dulu mengisi menu referensi ya. Mengisi referensi apa namanya? Lawan transaksi, kemudian barang dan jasanya diisi dulu dari sini, dari menu referensi sini. Kemudian juga ini jangan lupa untuk minta nomor faktur pajak ya. Nanti untuk cara minta nomor faktur pajak dan cara pembuatan faktur pajak akan
saya lanjutkan di video saya yang berikutnya. Oke, sampai di sini saja. Kalau ada pertanyaan kurang jelas, yang jelas ini udah ready, udah siap pakai, tinggal minta nomor sertifikat faktur pajak dan cara pembuatan faktur pajaknya. Teman-teman sudah bisa membuat faktur pajak untuk dikirimkan ke klien gitu ya. Oke, sampai saat di sini kalau ada pertanyaan dan masukan silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan untuk mendapatkan info-info terbaru dari saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.